kiranya malam hari ini mesbah keluarga di rumah-rumah kita, dimanapun kita berada, kita menjadi keluarga yang memuji menyembah Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia yang sungguh baik dalam hidup kita. Angkat pujian kita kepada Tuhan saat kita Hadirat
perlindungan kami. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat Kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi kita katakan hadirat-Mu, amin. Penuhi semuanya kami Tuhan. Hadirat Kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu penuhi kami Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi kami Yesus. Tuhan, hadirat-Mu memulihkan keadaan kami. Amin. Hadirat-Mu memulihkan seluruh hidup kami. Dalam mata kami tertuju kepada-Mu. Yes. Dalam mata kami Tuhan tertuju kepada Engkau Yesus. Sebab Engkaulah pusat tujuan penyembahan kami. Oh, Engkau hadir di rumah-rumah malam ini. Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Keluarga-keluarga. Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau membawa kami lebih dekat lagi dengan kami. Oh rapas anda rapat memulihkan keadaan kami. Biarlah kami setiap keluarga Engkau kenyangkan kasih karunia-Mu. Sebab dengan kasih karunia-Mu Tuhan kami bisa merasakan kebaikan. Rapas anda rapat. Oh rapat pujilah nama-Mu, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan. Intinya kami selalu memuji menyembah Engkau. Pada malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi sumber kekuatan dan hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Hari ini kita kembali bisa memuji menyembah Tuhan. Kita kembali ke dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam hadirat-Nya ada kedamaian, ada sukacita. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-18. Kita baca ayat yang ke-3. Ya, silakan. Begini bunyi firman Tuhan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Ahinadab dan di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiring nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracam. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyamar Uza. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang.
Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana takut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ya, saudara, di nama Tuhan, anugerahnya kita bisa membaca firman Tuhan. Di dalam nas ini, di dalam 2 Samuel pasal ke-6 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-18 menceritakan tentang tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Ya. 3 bulan tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Jadi seluruh rumahnya diberkati oleh Tuhan. Begitu dahsyat berkatnya. Ya. Dan salah satu seorang sejarah, ya, namanya Josephus, beliau mengatakan bahwa ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, berkatnya begitu luar biasa. Tetapi sebelum ada tabut Allah di rumah Obed-Edom, Obed-Edom itu adalah orang yang miskin, orang yang hidupnya sederhana. Tetapi ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, berkat begitu dahsyat, berkat begitu luar biasa. Kelimpahan 3 bulan. Tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi di masa-masa yang sukar ini saya mengajak untuk setiap umat-umat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengadakan tabut Allah di rumahnya. Karena tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Apa yang dilakukan Daud ketika mendengar hal ini? Saudara, wah, Daud langsung mengambil respon. Ya. Ketika tabut Allah di rumah Obed-Edom, Tuhan memberkati. Apa respon Raja Daud mendengar hal itu? Mindsetnya berubah. Kenapa bilang mindsetnya berubah? Karena caranya tabut Allah itu dibawa, kalau yang lalu dibawa dari rumah Abinadab ke kota Daud atau ke Yerusalem itu dengan apa? Dengan kereta. Tetapi setelah tabut Allah itu berada di rumah Obed-Edom, Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem dengan apa? Dengan dipikul tabut Allah. Beda, saudara. Ya. Daud diubahkan. Pola pikirnya diubahkan, caranya diubahkan, mindsetnya diubahkan. Ketika Daud membawa tabut Allah itu, Daud menari-nari dan dirinya musik dengan tari-tarian. Wah, bukankah itu perbuatan yang begitu dahsyat? Dan perjalanannya dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem, setiap 6 langkah Daud mengorbankan, yaitu 1 lembu dan 1 anak lembu gemukan. Berarti berapa? 2 lembu. Dan setiap 6 langkah Daud harus mengorbankan 2 lembu. Bayangin sekarang 6 langkah. Kalau kita buat 1 langkahnya 1 meter. Jadi kalau 6 langkah berarti 6 meter. Berapa lembu yang harus dikorbankan? Wah, kalau saya kalkulasi saudara, ya sekitar 3.500 lembu. Perjalanan dari ke Yerusalem itu sekitar 10 sampai 11 km. 3.500 lembu. Wah, begitu dahsyat perjalanan ini. Tetapi Daud tidak memikirkan itu. Ayat yang ke-14-15, Daud melakukan dengan sukacita. Diiringi dengan apa? Dengan musik. Dengan apa? Dengan tari-tarian. Begitu dahsyat. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita supaya
menghadirkan yaitu apa? Tabut Allah di rumah kita. Tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut Allah itu berisi yaitu loh batu yang berisi firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus dilakukan oleh umatnya. Supaya firman itu menjadi sumber kekuatan. 10 perintah Tuhan itu yang menjadi janji dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak yaitu salah langkah. Ayat ke-18, saudara. Bunyi firman Tuhan, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Iya, saudara, ya. Setelah Daud mempersembahkan korban, saudara. Wah, begitu dahsyat ya. Daud mempersembahkan, memberi yang terbaik. Oh, saudara. Tidak pikirkan hitung-hitungan berapa. Tuhan memberkati bangsa itu. Bukan hanya pribadi, tetapi bangsa, saudara. Wah, begitu dahsyat. Ya. Kalau tadi kan pribadi, Edom kan pribadi. Ini udah bangsa. Dan saya yakin dan percaya, kalau setiap kita orang percaya, ya, menghadirkan tabut Allah, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Ya. Implementasi apa yang kita lakukan dari nas Alkitab ini? Yang pertama, saudara, mengadakan tabut Allah di rumah kita dengan cara apa caranya? Melakukan perintahnya. Firman Tuhan itu dibaca, direnungkan, ya, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita merenungkan firman Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bawa di jalanku. Ya. Firman itu menjadi apa? Kekuatan dalam kita. Firman itu menjadi terang dalam jalan kita. Dan yang kedua, saudara, apa yang kedua? Mau memikul tabut Allah. Oh, memikul tabut Allah. Oh, begitu dahsyat. Daud, saudara, ketika mereka dengan timnya memikul tabut Allah, saudara. Oh, korban yang harus dikorbankan begitu dahsyat. Berapa lembu yang harus dikorbankan, saudara? 3 lembu yang harus dikorbankan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ya. Korban apa? Ya, zaman sekarang korban waktu, tenaga, pikiran untuk meluangkan waktu untuk saat teduh, untuk membaca firman Tuhan. Wah, itu perjuangan, saudara. Tetapi kalau kita sudah berkomitmen, ya, untuk memikul tabut Allah, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita tetap. Karena kita sudah berkomitmen. Tabut Allah itu harus kita pikul. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kalau kita memikul tabut Allah, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Saya mengundang untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun tempat berada, ayo sama-sama memikul tabut Allah. Khususnya kaum pria, khususnya bapak-bapak, ayo sama-sama kita menjadi yaitu kepala keluarga yang membawa anggota kita untuk tertuju kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, kita harus apa? Mengindahkan tabut Allah. Kenapa kita harus mengindahkan tabut Allah? Di dalam rumah tangga kita, ya, tabut Allah itu, saudara, ketika Daud membawa tabut Allah itu diiringi musik. Daud mengindahkan tabut Allah dengan apa? Dengan korban, dengan puji-pujian, dengan tari-tarian, dengan pengagungan. Ya, saya mengajak untuk setiap kita mengindahkan tabut Allah di rumah kita. Karena tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut Allah itu adalah berisi firman Tuhan yang harus kita lakukan. Firman itu harus dilakukan. Supaya firman itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saya mengajak untuk jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, supaya memindahkan tabut Allah itu di rumah-rumah, memindahkan tabut Allah itu di hati kita, memindahkan tabut Allah itu di dalam kehidupan kita,
mungkin di pekerjaan kita, mungkin di usaha kita. Kita undang tabut Allah itu hadir di dalam rumah tangga kita. Saya yakin dan percaya kehadiran tabut Allah itu akan begitu dahsyat dampaknya. Edom diberkati karena tabut Allah. Saya yakin dan percaya ini zamannya, saudara. Ini zamannya. Ini zaman apa? Yaitu zaman kasih karunia, supaya kita hidup di dalam perkenanannya. Yang mungkin sulit untuk menghadirkan tabut Allah di dalam rumah tangga kita. Kita panggil namanya Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu memulihkan keadaannya. Tetapi kita mau memanggil namanya. Saya rindu untuk setiap kita mengindahkan tabut Allah. Dalam pembelajaran malam hari ini, supaya kita apa? Yang pertama tadi mengadakan tabut Allah, yang kedua memikul tabut Allah, yang ketiga apa? Mengindahkan tabut Allah. Mari jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, kalau mungkin berat, sulit, panggil namanya Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus, ora pasera la bara. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Ya, Kaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Kami berdoa secara khusus, Tuhan, untuk umat Tuhan yang ada dimanapun, Tuhan. Kami rindu berkomitmen untuk memindahkan tabut Allah di dalam hidupnya, memindahkan tabut Allah di dalam rumahnya. Tuhan, tabut Allah itu berisi firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus saya baca, saya renungkan, Tuhan. Biarlah tanggung jawab ini, Tuhan, terwujud bagi setiap umat-umat-Mu, sehingga umat-umat-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kehadiran-Mu mampu memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan setiap kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Kami berdoa untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini. Biarlah bangsa ini dipulihkan. Ada tabut Allah di bangsa Indonesia. Ada tabut Allah di kota kami. Ada tabut Allah di gereja kami. Ada tabut Allah di jemaat-jemaat-Mu, Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami, Tuhan, mengindahkan tabut Allah, Tuhan, oh, Engkau akan mengindahkan kami. Engkau akan memberkati kami di mana tempat kami berada. Ini doa kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya berkat kelimpahan itu tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh, Yesus ku dahsyat.